Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di ayat 38. Qulna, kami berfirman, ihbitu, kalian turunlah. Kalian siapa di sini? Kalian bertiga. Nabi Adam, Hawa dan Iblis. Min dari hanya. Hanya. Ha di sini maksudnya adalah surga, hanya dari surga maksudnya ya. Jami'an semuanya. Fa maka imma. Imma itu in dan ma. In jika, ma apa yang. Tapi di sini ketika imma ini mengandung kata ketika. Jadi in artinya jika, imma ini artinya jika. Sama dengan in, tapi ditambah imma ini mengandung kata ketika, tapi juga jika. Jadi artinya jika. Sedikit saja perbedaan dengan in ya, in dan imma. Jadi kita membacanya langsung imma. Tapi nanti ketika ada i'rab ya. Kalau mungkin ada yang pernah dengar kata i'rab, i'rab itu mereteli gitu. Mereteli itu apa ya? Mendefinisikan semuanya, kedudukannya, ini isim apa, ya semuanya itu. Nah, kemudian imma di sini kita sementara tetap kita baca imma. Imma jika, ya'tiyanna ini nun tasydidnya tambahan, artinya benar-benar. Artinya benar-benar. Jadi membacanya kita sambung ya'tiyanna. Kemudian sebentar, ini ada ya'tiya. Ya'tiya dan nun tasydid. Ya'tiya itu aslinya ya'ti panjang. Ya-nya sukun aslinya ya. Tapi karena bertemu dengan nun tasydid itu nun pertamanya sukun ya, bisa dibayangkan dulu. Dibayangkan dulu nun tasydid itu dua nun pertamanya sukun. Ya, ketika ya sukun bertemu nun sukun, maka terjadi pertemuan dua sukun sehingga ya-nya diberi harokat fathah untuk menghindari pertemuan dua sukun tadi. Sehingga ya'tiya. Kemudian di sini kita membacanya digabung. Karena nun tasydid di sini tidak bisa berdiri sendiri. Ya'tiyanna, benar-benar datang. Benar-benar datang. Ya'tiyanna, benar-benar datang. Kum, kalian, atau maksudnya kepada kalian. Min dari, minni itu min dan ni. Min dan ni. Min dari, ni aku, dariku begitu ya. Min dari, ni aku. Hudan petunjuk. Fa maka man orang yang, atau barang siapa juga boleh. Tapi saya pakai orang yang. Nanti yang pakai barang siapa juga boleh ya. Man orang yang, tabi'ah dia mengikuti. Dia di sini dia man ya. Tabi'ah dia mengikuti. Hudan huda ya ini ya-nya ya sama dengan ini, tapi nunnya dibuang. Jadi hudaya itu artinya hudan ditambah hudan ini ya, ditambah dengan ya yang artinya aku, menjadi hudaya. Hudaya petunjukku. Ini jangan dipisah dulu ya membacanya. Jadi digabung dulu. Hudaya. Hudaya petunjukku. Fa maka la tidak. Khaufun ketakutan. Ala atas him mereka. Wa dan la tidak. Hum mereka. Yahzanuna mereka bersedih. Kalau ada dulu yang viral itu buku berjudul La Tahzan, ya, artinya jangan bersedih. Nah itu sama dengan ini, yahzanuna mereka bersedih. Saya ulang. Qulna kami berfirman, ihbitu kalian turunlah min dari hanya, jami'an semuanya.
fa maka imma jika ya'tiyanna benar-benar datang kum kalian min dari ni aku hudan petunjuk fa maka man orang yang tabi'ah dia mengikuti hudaya petunjukku fa maka la tidak khaufun ketakutan ala atas him mereka wa dan la tidak hum mereka yahzanuna mereka bersedih hati. Kami berfirman kalian turunlah darinya semuanya maka jika benar-benar datang kalian dariku petunjuk maka orang yang dia mengikuti petunjukku maka tidak ketakutan atas mereka dan tidak mereka bersedih hati. Wa dan alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir wa dan kadzabu mereka mendustakan. Nah, kalau dzalnya ditasydid itu mendustakan ya, tapi kalau dzalnya tidak ditasydid, dzalnya tidak ditasydid itu berdusta. Kadzabu mereka mendustakan bi dengan ayati ayat-ayat na kami ulaika mereka itu ashabu penghuni-penghuni jamak ya ashabu penghuni-penghuni annari neraka hum mereka fi di dalam ha ini nya dia siapa dia annar ya annar neraka maksudnya di dalam neraka fi di dalam hanya khaliduna orang-orang yang kekal. Dan orang-orang yang mereka kafir dan mereka mendustakan dengan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka. Mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Ya wahai Bani Israil. Nah, Bani Israil ini aslinya Bani dan Israil. Bani itu artinya keturunan atau anak-anak ya. Israila itu nama orang. Jadi keturunan Israil. Tapi di sini sudah menjadi istilah. Jadi kita pakai istilah tersebut. Dengan tetap baninya ini tidak diterjemahkan, tetap Bani Israil. Tapi kita pahami bahwa maknanya adalah keturunan dari Israil. Nama suatu kaum ya Bani Israil ini. Bani Israil uzkuru. Nah, perhatikan cara membaca hamzah wasol. Ini kaidah saya jelaskan sedikit kaidahnya. Tapi perlu diingat bahwa kaidah ini tidak mutlak. Tidak mutlak. Ya, jadi bahasa itu memang rumus itu tidak mutlak. Karena yang rumus itu munculnya adalah setelah bahasa itu muncul. Rumus itu dibuat untuk mempermudah orang lain dalam memahami bahasa tersebut atau mempelajari bahasa tersebut. Jadi rumusnya di sini adalah cara membaca hamzah wasol ketika huruf ketiga dihitung dari hamzah wasol ya 1, 2, 3. Nah, ketika huruf ketiga ini berharokat dhammah, maka hamzah wasolnya dibaca dhammah. Selain jika huruf ketiga ini harokatnya bukan dhammah, maka dibaca kasroh semua. Jadi yang dibaca dhammah hanya jika huruf ketiga berharokat dhammah. Jadi membacanya uzkuru, bukan izkuru atau azkuru, tapi uzkuru. Uzkuru, kalian ingatlah ya, zikir itu mengingat ya. Zikir itu artinya mengingat. Jadi uzkuru, kalian ingatlah. Nikmati. Nah, ini ada nikmatia. Harokatnya fathah. Ini aslinya nikmati, ya-nya sukun. Kenapa fathah? Karena terjadi pertemuan dua sukun, yaitu ya sukun dan lam sukun. Maka dalam ilmu tajwid ya-nya ini harus diberi harokat. Nikmati. Nah, jadi kita kembali ke asalnya ya, membacanya bukan nikmatia tapi nikmati. Sama dengan min, ketika dia mina, maka kita membacanya juga tetap min. Jika perkata ya. Mana tadi? Ya. Nikmati, nikmatku. Allati yang
an'amtu. Nah, jika di surat Al-Fatihah kita ada an'amta, ta, ya, ta, maka ta itu di surat Al-Fatihah artinya engkau atau kamu, ya. Kamu beri nikmat, kamu telah beri nikmat, engkau telah beri nikmat. Nah, di sini tu ini tanda aku. Kalau ta tanda engkau atau kamu, kalau tu tanda aku. An'amtu, aku telah beri nikmat. Ala ataskum kalian. Wa dan aufu, kalian penuhilah. Bi dengan ahdi, panjang dinya ya. Ahdi, janjiku. Ya, sama dengan nikmati. Ahdi, ada kunya di belakangnya, mengandung kata aku. Ya-nya ini. Ahdi, janjiku. Ufi, aku penuhi. Bi dengan ahdi, janji. Nah, di sini nggak ada ya sukunnya, berarti dia bukan janjiku tapi janji. Ahdi, janji, kum kalian. Wa dan iya, ini sama dengan di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, itu ya. Iya hanya kepada. Iya hanya kepada. Ya, aku. Kalau di surat Al-Fatihah iyyaka hanya kepadamu, kalau di sini iya ya hanya kepadaku. Jadi iya hanya kepada, ya aku. Fa maka irhabu, kalian takutlah atau kalian tunduklah, boleh pakai kata takut, boleh pakai kata tunduk. Irhabu, kalian takutlah. Ni, aku. Nah, ni di sini sama dengan nah, di minni ini ya. Minni itu kan min dan ni. Ini juga sama, ini aslinya panjang ni-nya. Ni gitu. Nah, karena ya-nya dibuang. Nah, di sini ya-nya dibuang ya. Sehingga tinggal ni-nya. Kenapa ya-nya dibuang? Nah, itu ada ilmunya sendiri ya. Kita tidak membahas itu, nanti panjang pembahasannya. Mungkin kalau nanti kita sudah sampai ke level nahwu ya, level nahwu, kemudian dari segi tajwid juga bisa dibahas. Ini bisa kita bahas nanti berarti nunggu jus-jus selanjutnya ya. Nanti Antuna ingatkan Ana ya untuk membahas ini. Kalau sekarang Ana rasa belum siap untuk dijelaskan. Ni aku. Ana ulang. Ya wahai Bani Israil, Udhkuru, kalian ingatlah. Nikmati, nikmatku. Allati, yang an'amtu, aku telah beri nikmat. Ala, atas kum kalian. Wa dan aufu, kalian penuhilah. Bi dengan ahdi, janjiku. Ufi, aku penuhi. Bi dengan ahdi, janji kum kalian. Wa dan iya, hanya kepada. Ya, aku. Fa maka irhabu, kalian takutlah. Ni, aku. Maksudnya kepadaku, begitu ya. Wahai Bani Israil, kalian ingatlah nikmatku yang telah aku beri nikmat atas kalian, dan kalian penuhilah dengan janjiku. Aku penuhi dengan janji kalian, dan hanya kepadaku maka kalian takutlah aku. Di sini kalau terjemah terjemah tafsiriyahnya di sini ditambahi maka aku penuhi begitu. Tapi kita jangan tambahi maka dulu ya. Saya cuma menjelaskan maknanya maka, karena di sini ada ini syarat, ini jawabnya. Ketika ada kalimat jawab itu biasanya ditambahi maka. Syaratnya ini, jawabnya ini. Jika kalian gitu ya maksudnya, dan kalian penuhilah janjiku, maka aku akan penuhi janji kalian gitu. Baik, cukup
3 ayat dulu, silahkan dipelajari dan silahkan disetorkan seperti biasanya. Barakallahu fiik.